Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku semua dimanapun berada, semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai pendukung Timnas Indonesia tentunya tidak sabar lagi menanti laga perdana Timnas kita akan menghadapi Timnas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga. Yang mana Timnas kita akan bertandang ke Arab Saudi dan akan menjalani laga perdana pada tanggal 5 September. Dan kita sebagai pendukung Timnas tentunya berharap semoga Timnas kita bisa mendapatkan poin, minimal kita bisa menahan imbang Timnas Arab Saudi, walaupun itu tidak mudah. Karena dari ranking FIFA memang kita sangatlah jauh dibandingkan dengan Arab Saudi. Yang mana ranking FIFA kita saat ini berada di 133 dunia dan Arab Saudi di 56 dunia. Tetapi ranking FIFA tidaklah menjadi patokan dengan skuad kita yang saat ini banyak dihuni oleh pemain-pemain yang berlaga di liga-liga Eropa. Walaupun yang sangat disayangkan penjaga gawang kita yaitu Martin Paes, walaupun telah resmi sebagai pemain timnas kita setelah disahkan oleh FIFA, tetapi sangat disayangkan tidak bisa bermain untuk di laga perdana menghadapi Arab Saudi. Dan semoga nanti di laga kedua pada tanggal 10 saat menghadapi Australia di kandang kita yaitu di Stadion GBK, Martin Paes telah bisa dimainkan. Di video kali ini kita akan melihat sebuah video dari channel GL News yang mana perbandingan skuad timnas kita dengan skuad timnas Arab Saudi. Mari tanpa berlama-lama kita lihat dulu videonya. Pada 5 September 2024 mendatang, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam laga perdana kualifikasi Piala Dunia round ketiga di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah, Arab. Secara umum, Arab yang kini dilatih oleh Roberto Mancini memang menjadi lawan yang lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan kontra Timnas Indonesia. Namun ada beberapa faktor penting yang bisa membuat Mancini terkejut dan bahkan waspada saat menghadapi Indonesia. Dan salah satunya adalah kualitas pemain Indonesia saat ini yang gak sama sekali ngegambarin ranking posisi tim Garuda. Jadi kita mungkin di ranking 132 FIFA sekarang dan Arab berada di ranking 50-an dunia. Tapi menariknya pemain-pemain kita bahkan lebih bernilai dibandingkan pemain dari Timnas Arab Saudi. Gak percaya? Yuk simak rangkuman video berikut ini. Memang timnas kita secara ranking FIFA ya memang jauh dibandingkan dengan Arab Saudi. Meskipun saat ini timnas Indonesia masih berada di peringkat 132 dunia FIFA, namun sebenarnya kualitas pemain kita tidak bisa diremehkan begitu saja. Ranking FIFA mungkin menunjukkan posisi kita yang masih jauh dari ideal, tapi skuad Indonesia di tahun ini adalah skuad yang diisi oleh para pemain dengan kualitas dan performa individu mentereng. Banyak dari pemain timnas Indonesia saat ini merupakan pemain-pemain yang tengah bermain di luar negeri. Kompetisi di liga-liga yang lebih kompetitif layaknya Belgia, Inggris, Belanda hingga Serie A Italia. Dan hal itu tentu memberikan gambaran jika skuad tim Garuda punya kualitas untuk bersaing dengan tim manapun di grup C nanti. Timnas kita termasuk akan sebagai Arab tim kuda hitam yang akan memberikan ancaman di grup C. Walaupun memang kita memang tidak diunggulkan untuk di grup C bisa lolos, tetapi saya pun merasa mempunyai keyakinan kalau timnas kita akan bisa bersaing. Untuk mengetahui seperti apakah perbandingan skuad timnas Indonesia dan Arab Saudi, kita akan coba membuat perbandingan berdasarkan nilai market value dari pemain terbaik di tiap lininya. Dimulai dari posisi penjaga gawang. Timnas Arab Saudi tercatat memiliki kiper utama bernama Muhammad Al-Quais. Kiper berusia 32 tahun yang saat ini membela tim Al-Hilal tersebut merupakan kiper dengan nilai pasar atau market value 8,6 miliar rupiah. Menariknya, jika kita bandingkan dengan Martin Paes, maka nilainya akan jauh di bawah Paes.
Saat pemain milik Ya, tim Dallas lebih FC mahal tersebut daripada tercatat memiliki kiper kita market daripada value mencapai kipernya Arab Saudi. Tapi 26,07 sayang tidak miliar bisa rupiah. dimainkan saat Meski begitu, laga menghadapi Arab sayangnya Saudi. di laga perdana PAIS nggak bisa bermain. Tapi bisa bergabungnya PAIS ke timnas juga bakal jadi alarm waspada bagi Arab yang masih harus bertanding ke Indonesia di pertemuan yang kedua. So, di posisi kiper, masuknya PAIS membuat Ya, kita punya betul. pemain yang secara kualitas bisa dikatakan lebih bernilai untuk saat ini. With love as guide, in this moment worlds collide. Don't afraid, it's time to come back. Together we'll face the track. Through the storm we won't look back. In our veins the fires that rise. Untuk posisi defender atau lebih khusus Ya. di posisi back tengah, Arab ini masih mengandalkan back tengah Al Hilal yang terkenal suka memprovokasi para pemain bintang. Ia adalah Ali Al-Bulahi, defender kontroversial yang saat ini sudah menginjak usia 33 tahun itu sendiri, memiliki market value di transfer market sebesar 6,8 miliar rupiah. Selain Ali Al-Bulahi, di posisi back tengah, Arab juga masih memiliki back Al Nassr Ali Lajami. Nilai market value-nya lebih tinggi dari Al-Bulahi, yakni 13,91 miliar rupiah. Tapi menariknya, dua defender terbaik Arab itu masih jauh di bawah Jay Isas. Pasalnya, defender timnas Indonesia yang saat ini bermain untuk Venezia Serie A tersebut memiliki nilai market value di transfer market mencapai 43,45 miliar rupiah. Hal yang didapatkan berkat performa impresif Jay Isas di Ya. sepanjang musim lalu, saat dirinya berhasil menjadi kunci utama timnya untuk mengantarkan mereka promosi ke Serie A Italia. Inilah satu-satunya Jay Jazz, pemain timnas kita yang bermain di kasta tertinggi Liga Italia. Semoga selalu konsisten bermain di Liga Italia dengan timnya Venezia. Sekarang maju ke posisi tengah ya. Di posisi ini, pemain dengan market value paling tinggi dari timnas Arab adalah Faisal Al-Ghamdi. Pemain 21 tahun yang bermain untuk tim Al-Ittihad di Saudi Pro League tersebut memiliki nilai transfer atau market value sebesar 43,45 miliar rupiah. Cukup tinggi yang juga menggambarkan kualitas pemain muda tersebut. Tapi menariknya lagi-lagi, nilai tertinggi pemain Arab di posisi gelandang Ya, Tom masih Haye. kalah dengan gelandang terbaik timnas Indonesia, yakni Tom Haye. Pemain yang musim lalu bermain untuk tim Ya, Heerenveen tinggi itu juga. memiliki market value mencapai 52,14 miliar rupiah. Haye yang musim lalu bermain di Heerenveen jelas merupakan salah satu gelandang terbaik Asia saat ini. Ia adalah si jenius lini tengah yang perannya begitu krusial. Terakhir di posisi striker. Jadi setelah timnas Indonesia unggul di posisi kiper, belakang, dan tengah, untuk striker kita kalah jauh jika membandingkan pemain kita dengan pemain Arab berdasarkan nilai atau market value. Striker timnas dengan nilai tertinggi di skuad Sinteyong ada pada Ragnar Uratmangun dengan market value 7,8 miliar rupiah. Sedangkan Arab Saudi punya striker haus gol, Fras Al-Buraikan. Penyerang 24 tahun ini tengah mengalami performa yang menanjak tajam di musim ini. Ia tercatat mampu menciptakan 18 gol dan juga 8 assist dan membuat dirinya jadi striker yang wajib diwaspadai lini belakang tim Garuda. Rasanya memang tidak sabar lagi kita menunggu tanggal 5 laga menghadapi Arab Saudi. Ini sebagai pembuktian timnas kita, dan saya pun merasa optimis dengan skuad yang ada saat ini. Mancini nggak bisa ngeremehin timnas. Melihat perbandingan dari skuad timnas Indonesia dan Iya, Arab Saudi betul. inilah, jelas kan Mereka pasti kenapa Arab waspada Saudi nggak saat, boleh jumpa ngeremehin timnas. kita di tanggal 5 Memang sih September pasukan nanti. dari Mancini masih akan tetap jadi unggulan di partai pembuka nanti. Apalagi mereka juga main di kandang. Tapi sekalinya mereka lengah, dan harapannya emang lengah, kita bisa menghukum tim tersebut dengan kualitas yang dimiliki para pemain timnas. Iya. Mancini sendiri sudah pernah menyaksikan timnas Indonesia bermain secara langsung. Saat itu ia menyaksikan timnas U23 dan diminta untuk memberikan penilaian, di mana ia menilai ada paling tidak 4 pemain yang membuatnya terkesan. 4 pemain tersebut adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, Nathan Chuaon, dan Marcelino Ferdinand.
Keempat pemain ini jugalah yang bakal dihadapi oleh pasukan Roberto Mancini, mengingat keempat pemain tersebut juga dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia, Coach Shin Tae-yong. Together we'll face the trial. Through the storm we won't look back. In our veins the fires. Masalah timnas Indonesia. Meski Ya. nampak menjanjikan, namun pelatih timnas Indonesia juga dihadapkan pada masalah saat harus bermain di laga Ya. perdana kontra Arab nanti. Masalah utama tersebut terletak pada area bertahan. Martin Paes dipastikan belum bisa bermain di laga kontra Arab. Meski sudah bisa dipanggil dan ikut terbang ke Arab, namun waktu pendaftaran pemain yang Ya, terlambat betul. membuat Paes baru bisa menjalani debutnya pada laga kontra Australia. Selain Paes yang tidak bisa dimainkan, timnas Indonesia juga Ya. bakal kehilangan sosok penting di lini belakang, Justin Hubner dan Jordi Amat belum bisa bermain akibat akumulasi dan juga cedera. Jordi ada sedikit masalah, jadi saat pertandingan di Liga Malaysia, Jordi alami cedera dan belum pulih. Jadi harus istirahat selama 4 pekan ke depan. Saya sudah telepon Jordi dan telah diputuskan ada sosok pengganti, Bagot. Sama sekali tidak dipertimbangkan, ujar Shin Tae-yong, sumber CNN. Ya. Sekali lagi, Arab Saudi mungkin datang dengan status unggulan. Namun timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong memiliki kekuatan yang bisa menjadi kejutan. Kecepatan, agresivitas, dan taktik permainan yang dinamis bisa menjadi kunci untuk menentang dominasi Arab Saudi di lapangan. Jelas, Mancini mungkin harus lebih memperhatikan potensi serangan balik cepat dan permainan sayap Indonesia jika tidak ingin malu di depan penggemar mereka sendiri. Itulah videonya perbandingan skuad timnas kita dengan timnas Arab Saudi. Walaupun memang timnas kita berada di ranking 133 menghadapi ranking 56 FIFA, tapi tidak menutup kemungkinan untuk timnas kita bisa meraih hasil positif walaupun bermain di kandangnya Arab Saudi. Dan memang disayangkan penjaga gawang kita yaitu Martin Paes belum bisa dimainkan walaupun setelah resmi menyandang status sebagai pemain timnas kita, dan juga pemain belakang kita yaitu Jordi Amat dan Justin Hubner karena terkena akumulasi kartu. Tetapi masih banyak untuk pemain bertahan kita yaitu Jai Ijes, Sain Fatinama, ada Nathan Jeon, Calvin Pedong yang tentunya bisa menjaga pertahanan kita. Kita sebagai pendukung timnas selalu berdoa yang terbaik buat timnas kita untuk di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Walaupun timnas kita dianggap tim yang paling lemah di grup C, tetapi timnas kita sebagai tim kuda hitam yang bisa saja menyulitkan tim yang ada di grup C, apalagi seperti Australia, Jepang, dan juga Arab Saudi yang selama ini selalu menjadi langganan Piala Dunia. Dan semoga saja timnas kita setidaknya bisa menduduki posisi 4 agar bisa lolos ke putaran selanjutnya. Demikianlah video kali ini, semoga timnas kita bisa meraih hasil-hasil yang positif di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.